tekanan, nggak ada tekanan yang akan berubah jadi aerosol. Ada ini. Kalau nggak ada ini, nah, nanti temennya aja. Emang harus ya? Enggak lah, gampang lagi. Kalian belajar sendiri juga bisa. Ini aja nanti temennya. Di YouTube banyak. Dibuka, dimasukin di sini. Patahin. Ada ini enggak? Tisu. Ini apa? Merek itu. Kalau matain harus ada ini, lihat deh. Jangan asal matain. Ada ini spot. Ya, ini yang ampul. Ada yang ampul, ada yang respul. Kalau ini sediaan ampul. Mana yang bagus, sediaan ampul atau respul? Ampul atau respul? Jadi kalau saya sih bagusnya yang respul. Apa? Yang respul itu plastik. Ini ampul. Jadi kalau pasien pulang dibawa, dia jatuh pecah. Kalau plastik nggak pecah. Ini cara kontaknya ini sini. Kalau saya nggak berani, saya harus pakai itu. Jadi tekan langsung pakai. Nah tadi ini. Ini kan ada spot. Kalau nggak luka nanti. Ini kotaknya sini. Kotak. Ini masing-masing. Ambil. Boleh cek berapanya. Nah ini jangan lupa dipasangkan ke rumit. Kayak dipakai buat infokus. Oh, ada oksigen ya? Dari awal. Ini pasien datang sesak napas, jadi suruh duduk. Nah, duduk. Ini tabung oksigen, yang ini namanya regulator. Ini dipasang sini. Kita bukanya. Nah, untuk dihitungnya kita buka dulu nih. Sekarang bisa ini dibuka ya. Ini untuk ngatur liternya. Dia harus ada air. Ada air nggak? Boleh. Nggak harus air itu. Air mata. Ya nggak apa-apa deh. Ini kasih dia harus ada kelembaban di sini. Jadi dibuka ini. Isi air. Ini aja. Ada batasnya nih. Nah, terus setel minimal 3 liter. Itu bisa naikin sampai maksimal. Ya, kalau di bawah 3 liter itu sama dengan udara atmosfer. Terus pakainya gini ya. Yang rega artis. Gimana cuma? Ini ya. Ya. Jadi ini kan ada ini. Itu di atas. Di atas, gini. Pakai aja ya. Nah, ini sih Kecil. Beneran ada ini apa tidak? Sugesti saja. yang benar gini ya. Mana tadi? Yang benar. Jangan ke belakang. Nah, pasang ini. Tarik lagi nggak sih ini? Ya, terus kita kasih oksigen baru kita siapin alat nebulizer. Ini namanya jet nebulizer. Jet. Ada yang ultrasound. Ini dihubungkan ke ini mana? Ada itu. Connecting ke alat ini. Ambil.
Nanti ini dia kalau ditumbangin enggak tumpah. Biasanya ini sini 2,5 gitu. 2,5 satu respo itu 2,5 maksimal. Ada yang masukin ke sini. Masuk aja. Boleh nggak dicampur air? Ya, boleh nggak campur air? Jadi obat-obat ini didesain untuk menjadi aerosol sesuai dengan molekul dan partikelnya nanti untuk masuk ke saluran nafas dari pabriknya, farmasinya. Kalau air biasa, aqua atau apa, itu nggak didesain untuk masuk ke saluran nafas. Jadi itu menyebabkan osmolaritasnya berbeda. Nah kalau ini kan dia osmolaritasnya sama, netral. Jadi kalau dia hiperosmoral, cairan yang tinggi osmolaritasnya itu justru menyebabkan bronkokonstriksi. Yang ini jadi kita campur air biasa nanti berlawanan, yang satu kenapa selama ini nggak ada keluhan karena ini tetap bronchodilator, bronkokonstriksi. Coba kasih air biasa aja dia langsung bronkokonstriksi. Yang bikin bronkokonstriksi contohnya apa? NaCl 3%. Makanya campuran yang osmolaritasnya sama dengan mukosa di saluran nafas NaCl 0,9%. Ini bisa sebagai campuran. Kalau mau dicampur bisa 2 cc atau 3 cc. Terutama untuk apa? Terutama untuk pasien-pasien anak ya. Pasien anak itu dia kan gelisah ya. Napasnya apa, pola napasnya nggak bisa ngikutin atau apa. Jadi kalau kita kasih ini belum cukup dia masuk, udah habis. Jadi bisa ditambahin NaCl. Jadi larutan untuk menambahkan obat ini, obat-obat bronchodilator yang diajukan hanya NaCl 3%. Boleh nggak kita naik buah NaCl 3% aja? Hah? Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau untuk orang yang dok saya susah buang dahak, terus memang di puskesmas ini 2 atau 3 cc kosong, ini mendadak nih, habis kasih oksigen gini, dok saya susah buang dahak. Jadi tujuannya untuk mempengaruhi kelembaban di saluran nafas. Jadi dia bisa ekspektorasinya gampang. Creatinine apa? Clearance. Jadi lung clearance-nya itu bisa gampang, jadi bisa buat dia untuk batuk. Tahu apa? Ya buatnya NaCl daripada nggak ada sama sekali. Kasihan pasiennya kan? Campur 2 atau 3 cc. Nah dia ada 2 ini, bisa pakai mulut ataupun masker. Perbedaannya apa? Kalau pakai masker kan bisa dihirup melalui mulut dan hidung. Kalau dia hanya mulut aja. Jadi tergantung mana yang pasien yang lebih nyaman. Nah ini pakaiin sini. Terus kalau pasiennya sesak gimana? Tadi bisa kita naik nggak? Lagi sesak berat. Bisa, tapi oksigennya jangan dilepas. Jadi sambil dia pakai oksigen langsung kita kasih nebu. Itu jangan begitu dia masih sesak, oksigennya kita lepas, kita kasih nebu, malah makin sesak. Karena pada saat itu dia oksigennya belum, misalnya saturasinya belum 95%, 96%, masih 80%. Nanti kita
cek itu kan ini on. Ini yang tadinya cairan ada tekan, makanya kalau nggak ada biru ini dia tidak ada pressure. Ini ditekan, ini jadi aerosol. Itu. Makanya pada saat kemarin pandemi COVID, pemakaian ini nggak bisa di sebarang tempat. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID itu ini bisa merubah yang tadinya pasiennya ternyata COVID bukan ibu, yang tadinya droplet jadi aerosol. Berbahaya, iya berbahaya. Kenapa? Dia bisa keren, dan bertahan, jadi bisa menular. Jadi butuh ruangan khusus untuk nebulizer pada pasien COVID. Sekarang COVID kan udah dianggap sebagai flu biasa, jadi nggak terlalu sangat. Terus sampai habis. Itu. Sama ini kalau ini pasien disuruh tarik nafas, ya napas, ya. Jadi suruh dihirup. Mana yang bagus hirupnya, lihat hidung atau lihat mulut? Ya. Iya betul, tapi kalau pasien sesak itu dia bernapas lewat mulut. Jadi gimana nyamannya bagi pasien. Kalau dia nggak mau pakai masker bisa ini habis. Oh, ada ininya rupanya. Baru keluar semua di sini. Ini bisa. Tapi ada. Jadi ada Aquaphor injection, tahu nggak? Campuran untuk obat-obat. Itu bisa nggak dipakai untuk ini? Tidak ya, nggak bisa karena osmolaritasnya tidak sama dengan saluran napas, jadi bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Yang bisa sebagai soluble atau larutan ada NaCl 0,9%. Boleh nggak kita nebu pakai NaCl 3%? Ini kan 0,9%, 3% boleh nggak? Hah? Baru tepat gitu. Tadi bocor keluar dari sini. Boleh, itu pada kondisi khusus untuk apa? Induksi sputum. Jadi pasien-pasien yang kita butuh dahak untuk IB, untuk periksa TCM dan DTA, kita induksi sputum, cuma ada tahapan-tahapan. Jadi kalau untuk induksi sputum itu pakai pemberian itunya nebunya NaCl 3%. Tapi nggak langsung, ada tuh dipersiapkan pasiennya, oksigen harus standby, itu dia nebu dulu dengan bronkodilator. Karena efeknya itu kalau NaCl 3% ini bronkokonstriksi, bisa sesak berat. Jadi nebu dulu pakai Ventolin, udah selesai Ventolin baru nebu NaCl 3%. Begitu dia batuk, dapat sampelnya langsung di stop. Udah pernah belum nebu NaCl 3%? Saya udah pernah. Sampai muntah-muntah nih. Iya, rasa dinyak apa? Ada yang nyangkut. Jadi hati-hati. NaCl itu sifatnya apa? NaCl 3% hiperosmolar, cairan yang tinggi, kentalan tinggi hiperosmolar. Kalau 0,9% cairan isotonis, jadi netral, tak pengaruh. Ya, ini udah, ini masker, ini untuk anak. Jadi kalau anak nanti salah satu itunya. Kalau dewasa perlu campur nggak? Dewasa nggak perlu, langsung aja gitu. Suruh dia hirup nafas, bisa selesai. Ini bisa diulang, bisa. Jadi kalau masih sesak, itu lagi nebu lagi, boleh diulang. Oke. Yuk praktek direkam kita nih. Pasien datang nih. Siapin dulu alatnya.